kita menyanyikan lagu nasional, yaitu apa? Bangun Pemuda-Pemudi. Bangun pemuda-pemudi, 1, 2, 3, go. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, lengan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Okay, everybody have a seat, please. Oke, anak-anak Miss, sekarang kita akan masuk pembelajaran 1, pembelajaran yang baru, yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita, dan subtema 1, benda tunggal dan campuran. Nah, setelah nanti mempelajari ini, anak-anak Miss diharapkan bisa menyebutkan apa itu iklan, pengertian iklan, dan mengucapkannya dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, bisa menyebutkan apa isi iklan dengan percaya diri. Harus percaya diri. Dan yang ketiga, bisa menyebutkan zat tunggal dan menuliskannya, apa itu zat tunggal, dan juga zat campuran. Benda-benda zat tunggal dan campuran di sekitar kita. Itulah nanti harapannya kita setelah mempelajari materi ini. Oke, sekarang bisa bertanya dulu. Pernah lihat iklan? Di mana? Di TV. Di TV, di handphone. Bagus. Di mana lagi iklan? Berarti sering ya? Sering lihat iklan? Sering. Jadi apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu benda atau jasa. Oke, seorang. Apa itu iklan? Pemberitahuan mengenai suatu benda atau jasa. Iklan itu adalah memberitahukan, menawarkan pemberitahuan, memperkenalkan sesuatu barang atau jasa. Iklan apa rupanya sering kamu lihat? Sampo. Sampo apa? Penting. Let's go. Kita siapa takut? Itu iklan apa? Sampo apa? Ada clear ya kan? Kalau rontok itu iklan apa? Sampo. Ya iya, namanya rontok ya, iklan sampo. Coba kamu lihat ini. Iklan apa ini? Mesin cuci. Mesin cuci. Mesin cuci itu barang atau jasa? Barang. Pernah lihat mesin cuci? Pernah. Di mana? Di toko banyak lah namanya. Ya, apalagi dia toko jualan mesin cuci. Ya, di situ semua mesin cuci. Di rumah. Oke. Jadi apa yang diberitahukan melalui iklan ini? Barang apa yang diberitahu? Mesin cuci. Nah, coba lihat mesin cuci. Di situ dibuat kapasitas. Apa arti kapasitas? Kapasitasnya 10 kilo. Ayo, apa kapasitas? Iya. Seberapa banyak bisa ditampungnya? Bagus, Nabila. Berarti berat bebannya berapa? 10 kilogram. Pernah memakai mesin cuci? Cara kerjanya gimana? Cara kerja mesin cuci? Dipanaskan? Di dalamnya ada apa aja? Ada tabung ya kan, ada bed cover, ada stainless
pensil. Oke. Nanti kalau yang belum pernah melihat mesin cuci, boleh dulu nanti datang ke rumah Miss. Untuk apa? Untuk nyuci baju Miss. Ya kan? Nah, sekarang lihat ini. Nampak? Iklan apa itu? Gambar apa ini? Coba lihat gambar apa? Ada gambar apa ini? Iya. Keluarkan suaranya, percaya diri. Ini apa? Gambar apa? Hah? Gambar apa ini? Jangan tidak pede. Gambar apa itu? Iya, ini gambar apa? Ini gambar emas. Ini gambar gula. Ini gambar garam. Siapa pernah lihat teko? Di mana teko? Emas, di mana emas? Di sini pun ada. Di mana? Di sini itu di mana emasnya ada? Enggak tahu belum di mana emas Riki ada. Di sini itu. Pernah lihat gula? Apa rasa gula? Apa rasa garam? Nah, inilah yang disebut gambar benda yang ada di sekitar kita. Betul ada di sekitar kita? Betul ini ada di sekitar kita? Tahu di sekitar kita? Yang dekat dengan kita, misalnya ini, itulah yang disebut zat tunggal. Apa itu zat tunggal? Ayo baca dulu semua. Zat tunggal sering disebut zat murni. Dapat diartikan zat tunggal merupakan zat yang berdiri atas zat sejenis. Contohnya benda yang kita katakan zat tunggal yang dalam kehidupan sehari-hari berupa air, garam, gula, dan bersifat katakan. Apa contoh zat tunggal? Air, garam, gula, dan emas. Air, garam, garam ini, air, Emas, gula, garam. ada di sekitar kita itu? Ada? Ada lah, kan air itu lah ada. Zat tunggal atau disebut apa tadi katanya? Zat murni. Pernah lihat gula? Pernah Miss. Pernah lihat garam? Pernah Miss. Apa fungsi garam? Dia membuat asin. Nah, itulah zat tunggal. Dia hanya sendiri. Apa arti tunggal? Sendiri. Tunggal satu. Nah, sekarang campuran homogen. Apa itu katanya? Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Homogen. Apa? Campuran Yang zat penyusunnya tercampur sempurna. tercampur sempurna. Bisa dia tercampur baik. Contohnya apa coba? Yang tercampur sempurna biasanya apa? Teh manis bagus. Air. Apa kalau teh manis? Air, gula. Aduk. Tercampur sempurna enggak? Iya. Makanya kalau udah selesai udah larut gulanya, dia jadi rasanya apa? Manis. Apalagi? Susu. Susu sekarang sudah enggak susu lagi, akan ada gula. Apalagi? Cepat. Sirup enggak? Ya enggak? Iya, apa lagi? Itulah contoh yang homogen. Campuran homogen artinya Campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. tercampur Sempurna. atau merata. Ya enggak? Merata. Apa tadi contohnya bilang Riki? Teh manis. Apalagi? Sirup. Apalagi? Susu. Apalagi? Apalagi yang tercampur? Kalau garam dengan air homogen atau enggak? Homogen. Coba nanti tes di rumah. Garam dengan air tercampur sempurna enggak? Oke? Bisa?
Nah, coba kamu lihat gambarnya. Ini adalah gambar air dengan minyak. Nah, coba. Ini campurannya merata atau enggak? Perhatikan. Apa yang kamu bisa katakan dari situ? Ayo, katakan dulu sesuatu tentang gambar ini. Ini tadi air dengan minyak. Katakan sesuatu tentang gambar itu. Kalau diskusi ini, lihat dulu, katakan sesuatu tentang ini. Apa kamu katakan? Penghapus. Bisa penghapus. Apa lagi yang perlu kamu katakan? Banyak, masih banyak yang mau kamu katakan tentang ini. Warnanya hitam. Hitam aja. Nah, apa lagi yang bisa kamu katakan? Bentuknya. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Ukurannya kira-kira berapa? Jadi yang kamu katakan tentang ini apa? Coba kamu katakan sesuatu tentang gambar ini. Ayo cepat-cepat mikir. Apa ya yang bisa kita katakan tentang itu? Air dan minyak bersatu. Betul, bagus. Ini kutu kelas idola ini. Air dan minyaknya tidak bersatu. Bersatu kita teguh. Mereka tak bersatu. Nah, ada lagi yang mau katakan sesuatu tentang ini? Ayo. Benarkah yang dibilang Riki tadi? Benar, bahwa air dan minyak tidak bersatu. Apalagi air dan minyak berada di dalam satu wadah. Tadi dibilang Riki campuran homogen air dengan gula bersatu sempurna. Nah, ini bersatu sempurna enggak? Enggak. Berarti ini campuran apa namanya? Apa? Apa sih campuran heterogen? Campurannya yang unsurnya tidak bercampur sempurna. Kalau homogen tadi campuran yang zat penyusunnya. Kayak seorang belum bisa menyebutkan apa arti zat campuran homogen. Homogen, ayo seorang. Ayo cepat. Campuran yang zat Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur merata atau sempurna. Give applause. Give applause. Yeah, good. Siapa yang bisa mengucapkan apa itu campuran heterogen? Dengan bahasa sendiri. Ayo, siapa bicara Alisa tadi? Kalau homogen tadi tercampur sempurna. Jadi kalau heterogen apa? Ayo kita kelas dulu ini. Kita kelas kebanggaan ini. Apa itu campuran heterogen? Campuran heterogen adalah merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Iya, contohnya apa tadi? Air dan minyak. Ayo ucapkan dulu. Rika bilang dulu sama Alicia, sama Nabila, Alicia sama Riki. Di tempatnya di situ. Apa itu pengertian campuran homogen? Homogen dulu. Satu-satu orang, kalau serentak bicara siapa yang mendengar? Ayo 3 ya. Campuran homogen. Ayo cepat. Ayo bilang dulu sama temannya. Nggak usah bertanya. Campuran homogen adalah gitu. Siapa duluan? Campuran homogen adalah campuran yang campuran zat penyusunnya
bercampur sempurna. Campuran homogen adalah campuran yang zat yang campuran. Mampu suaranya. Ayo serentak. Campuran homogen adalah 3 ya. Campuran homogen adalah campuran yang zatnya sudah sempurna. Enggak jelas. Sekali lagi. Campuran homogen adalah campuran yang zatnya sempurna. Oke, seorang siapa bisa? Seorang campuran homogen. Seorang. Enggak ada yang nggak bisa. Ayo Rika silakan. Stand up please. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya sempurna. Campur sempurna. Pelan. Oke. Siapa lagi? Seorang lagi. Apa itu campuran homogen? Seorang lagi. Oh ya. Campuran homogen adalah campuran yang zatnya sempurna. Oke, tercampur Tercampur dengan sempurna. Gimana? Good. Homo artinya sama, sempurna. Kalau heterogen, campuran heterogen adalah tidak tercampur. Ucapan bisa seorang menyebutkan. Campuran heterogen adalah dengan kata-kata sendiri aja biar mudah. Ayo, seorang. Ayo Lisia, jangan ini. Ayo. Kenal. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Iya, good. Good job. Gak bisa apa tadi contohnya heterogen? Air dengan minyak. Kalau contoh homogen? Air dengan gula. Pernah lihat air dengan gula? Baik, silakan ketua kelas baca dulu. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli, menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Oke. Itulah tadi pengertian iklan, nampak? Oke. Pernah ada iklan kan? Sekarang bisa bertanya dengan bahasa sendiri. Apa itu iklan? Apa itu iklan? Pemberitahuan sesuatu pernah lihat iklan kan? Apa itu zat tunggal? Kita merangkum dulu belajar berita. Apa zat tunggal? Zat yang terdiri atas dari jenis-jenis, contohnya air, garam, dan emas. Itulah zat tunggal. Terdiri dari tunggal satu sejenis, yaitu air. Air tunggal kan? Apa lagi? Garam. Apa lagi? Gula. Oke. Campuran? Apa itu arti campuran? Campuran yang terdiri atas beberapa Terdiri dari beberapa zat tunggal. Itu namanya dicampur. Berarti lebih dari satu. Oke, ini forum apa itu? forum diskusi. Baca dulu. Lindungi sesama dari penularan virus corona atau COVID-19. Semua harus pakai masker di mana saja, kapan saja. Semua harus memakai Masker. Oke. Sekarang pertanyaan dari diskusi.
pemberitahuan menggunakan masker. Good. Pertanyaan berikutnya dari gambar ini juga. Kepada siapa? Kepada siapa iklan itu? Iya, kepada khalayak banyak. Kepada Riri juga? Kepada anak? Kepada orang tua? Siapa aja itu khalayak banyak itu? Siapa aja semua orang itu? Iya, siapa aja coba? Semua orang tua. Siapa lagi? Semua anak. Siapa lagi? Semua guru, ya kan? Semua apa lagi? Semua bidan, ya, bidan. Semua bidan, semua dokter, semuanya itu pemberitahuan kepada bagus. Nah, apa yang ketiga? Apa arti makna? Kegunaannya, apa kegunaannya? Apa artinya? Kenapa ditampilkan? Supaya apa? Supaya makanya pakai masker, ya kan Bang? Terus menurut pendapatmu mengapa membuat iklan memilih kalimat itu? Karena apa? Mudah dimengerti dan mudah kan mudah kamu ingat. Coba bilang mulai dari sini semua harus pakai masker di mana saja. coba dulu dengan gaya sendiri, buat gayanya. Semua harus pakai masker di mana aja atau apa? Ayo, gimana? Ayo. Semua harus pakai masker. Gimana? Ayo, Erika, gimana gerakannya? Biar mudah kami ingat. Coba cepat. Kita makan suatu kita. Semua harus memakai masker dimanapun berada dan kapanpun saja. Semua harus memakai masker dimanapun berada, kapanpun saja. Kan udah diingat ya kan? Semua memakai masker. Kalimatnya mudah didengar, mudah dimengerti, mudah diingat. Oke, mudah dipahami. Oke, kita sudah masuk kepada forum diskusi. Sekarang pertanyaan Miss dari materi kita hari ini. Apa itu iklan? Apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan yang antara suatu benda atau jasa. Sudah diingat ya? Harus diingat. Jadi kesimpulannya adalah iklan adalah suatu pemberitahuan. Tentang apa lagi yang kita belajar tadi? Tentang percampuran heterogen dan homogen. Oke, zat homogen. Apa homogen? Campuran homogen. Adalah zat yang tercampur sempurna. Oke, Rika bagus tuh. Zat homogen adalah Campuran homogen. Campuran homogen adalah zat yang tercampur sempurna. Ada yang lain? Ayo, Alicia. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya apa tadi? Air dengan gula. Sempurna? Sempurna. Apa lagi? Campuran? Apa itu? Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Tidak tercampur sempurna. Contohnya apa? Air dengan minyak. Air dengan minyak. Apa lagi? Air dengan tanah. Sempurna enggak? Enggak.
Berarti dia contohnya apa? Heterogen. Homogen atau heterogen kalau air dengan tanah? Heterogen. Air dengan kayu? Apa itu? Heterogen. Air dengan sirup? Homogen. Oke, berarti udah paham? Sudah. Nah, jadi perhatikan nanti di bukumu ada tugas bersama orang tua. Tugas bersama orang tua itu nanti kamu tuliskan di selembar kertas. Jadi pada pertemuan berikutnya kamu akan serahkan kepada Miss. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada nih. Sudah paham? Sudah, Miss. Betul. Betul, Miss. Kalau yang kamu ngerti, Nabila? Campuran homogen dan heterogen. Apa yang kamu ngerti? Campuran, homogen, bagus. Udah mengerti, Riki? Sudah? Ada pertanyaan, Riki? Enggak ada. Oke, nanti tugasnya di rumah ada di bukumu, bekerja sama dengan orang tua mengamati iklan, menuliskan apa nama iklan dan pesan yang disampaikan dari iklan itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Maka nanti tugasmu ada di kertasmu. Di sini tugasnya ada LKPD ya. Ini namanya lembar kerja peserta didik. Coba lihat, langsung buka. Buka. Silakan buka. Nah, itu dikerjakan. Ada berapa soal itu? Ada 10. Nanti dari hasil kita belajar hari ini, kamu tulis kesimpulannya di sini. Oke? Nah, ada di sini tesnya, kamu jawab di situ. Kemudian kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini, kamu tuliskan di sini lembar terakhir dengan bahasamu sendiri, Nanti ini akan menjadi bahan penilaian oleh Miss. Dan juga akan ditandatangani oleh orang tua. Oke, paham sampai di sini? Paham, Miss. PR-nya. Pertemuan besok lembar kerja ini apa namanya? LKPD akan dikumpulkan. Oke, boleh simpan semua bukunya. Bariskan semua bukunya. Ya, kita menyanyi satu lagu. Apa tadi? Ampar pisang. Lagu daerah mana Ampar pisang? Kalimantan Selatan. Yuk, Riki silakan. 13. Everyone stand up, please. Ready. Rika. My friend, let's sing together. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, lanjut Riko. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji, diulung kali-kali, maka lepok, kata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cemburukan, bengkok dimakan api, apinya cemburukan. Lagu daerah mana itu? Kalimantan Selatan. Kita silakan bikin doa untuk kelas. My friend, let's pray. Thank you, Jesus, for today. We want to go home. Bless us, please. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oke, sudah diingat tadi tugasnya apa? Sudah, Miss. Itu mengerjakan lembar kerja yang diberikan oleh Miss. Kapan dikumpul? Besok. Pada pertemuan besok itu dikumpul. Kemudian tugasnya bersama orang tua mengamati iklan yang ada di bukumu. Oke, mengerti? Paham? Siapa orang tuanya? Siapa orang tuanya? Bekerja dengan siapa? Jangan nggak siapa orang tuanya. Orang tuamu siapa? Iya, udah itulah mengerjakannya bersama orang tua. Siapa orang tuanya? Oke. Pelajaran hari ini kita tutup. Sudah berdoa. Ayo silakan Riki. Say goodbye to our teacher. Goodbye, Miss.